Kalau kalian lagi ngincer iPhone 17 Pro di tahun 2026 ini, stop. Jangan dulu beli sebelum kalian nonton video ini, teman-teman. Karena jujur aja ya, kondisinya agak berbeda dibanding bulan-bulan lalu, teman-teman ya. Gara-gara beberapa faktor seperti harga dolar yang terus naik hampir mau menyentuh ke 18.000, teman-teman. Kemudian harga RAM juga ikut naik secara global ya. Yang akibatnya harga iPhone sebelumnya yang udah mahal sekarang lebih mahal lagi. Tapi sebetulnya dengan kenaikan harga seperti itu, apakah iPhone 17 Pro ini masih layak dibeli untuk saat ini? Atau malah kita lebih bijak cari smartphone yang lain, teman-teman. Nah, di video ini kita bakalan bahas secara jujur ya. Mulai dari performa kamera, kemudian performa chipsetnya seperti apa, kemudian kalau misalkan dipakai gaming seperti apa, dan sampai ke penggunaan harian. Sampai siapa yang paling cocok sebenarnya membeli iPhone 17 Pro di tahun 2026 ini. Oke, langsung aja kita bahas. Kalau bicara spesifikasi, iPhone 17 Pro ini sebenarnya masih berada di kelas atas ya. Chipset A19 Pro yang digunakan masih termasuk salah satu chipset yang terkencang di dunia smartphone saat ini. RAM yang lebih besar dibanding generasi sebelumnya membuat multitasking semakin nyaman ya. Penyimpanan besar tentu memberikan ruang yang lega untuk foto, video, game, dan aplikasi. Layar Super Retina XDR OLED-nya juga sudah sangat premium banget. Dengan dipadukan dengan refresh rate tinggi, membuat scrolling media sosial terasa sangat halus. Main game terasa responsif, nonton video juga nyaman. Material bodinya masih memberikan kesan mewah saat digenggam. Kamera utama, ultrawide, dan telefoto bekerja sangat konsisten. Baterainya juga mengalami peningkatan dibanding generasi lama. Semua spesifikasi ini memang terdengar bagus ya, tapi yang lebih penting adalah bagaimana rasanya digunakan setiap hari. Karena pada akhirnya kita tidak menggunakan tabel spesifikasi. Kita menggunakan smartphone itu sendiri untuk sehari-hari kita. Nah, sekarang ke bagian yang lumayan sering ditanyakan juga ya, tentang gimana sih performanya untuk gaming. Untuk performa game sendiri, saya mencoba 3 aplikasi game di iPhone 17 Pro ini ya. Yang pertama ada COD Mobile, pengalaman bermain benar-benar nyaman. Grafis tinggi bisa dijalankan dengan sangat lancar. Dengan pergerakan terasa sangat responsif, aim juga terasa presisi karena layar yang sangat responsif. Yang saya suka, performanya stabil bahkan ketika bermain cukup lama. Untuk yang kedua ada Mobile Legends. Sebenarnya ini sudah bukan tantangan bagi iPhone 17 Pro. Framerate tinggi bisa dijalankan dengan sangat mulus. Saat tim fight ramai sekalipun, gameplay tetap lancar. Lalu bagaimana dengan Genshin Impact? Nah, ini yang biasanya menjadi ujian sesungguhnya ya. Dan hasilnya sangat impresif. Grafis tinggi masih bisa dimainkan dengan sangat nyaman. Bisa tembus ke 60 fps teman-teman. Memang suhu perangkat akan meningkat setelah sesi panjang, tapi performanya tetap konsisten. Buat gamer casual maupun gamer serius, iPhone 17 Pro masih termasuk salah satu smartphone gaming terbaik di tahun 2026 ini. Oke, sekarang kita masuk ke salah satu alasan utama kenapa banyak orang memilih iPhone, yaitu di segi kameranya tentunya. Untuk foto siang hari, hasilnya masih sangat memuaskan ya. Dengan warnanya yang natural khas iPhone banget, detailnya tajam, dan yang paling penting hasilnya konsisten. Konsistensi ini seringkali lebih penting daripada sekedar angka megapiksel. Karena ketika kita memotret berkali-kali, hasilnya tetap bisa diandalkan. Untuk foto malam hari, peningkatannya juga terasa ya. Detailnya masih terjaga, noise cukup terkendali, lampu-lampu kota terlihat menarik tanpa berlebihan. Dynamic range-nya juga sangat baik. Langit yang terang dan objek yang gelap bisa tetap terlihat seimbang. Untuk selfie, hasilnya cocok langsung diunggah ke media sosial tanpa banyak edit-edit lagi. Dan buat traveling, foto keluarga, foto makanan, atau kebutuhan media sosial sehari-hari, kameranya masih sangat bisa diandalkan. Kalau kita bicara tentang kualitas video, ini menjadi salah satu alasan terbesar ya kenapa banyak banget konten kreator yang memilih menggunakan iPhone. Hasilnya hampir selalu bagus dengan stabilisasinya yang luar biasa. Dipadukan dengan warna videonya yang konsisten, perpindahan antara kamera terasa mulus, gak terlihat ada jeda atau patah-patah. Audio yang direkam juga cukup bersih ya untuk merekam vlog, konten sosial media, bahkan video YouTube. iPhone 17 Pro masih menjadi salah satu perangkat terbaik yang bisa dibeli saat ini. Dan jujur aja teman-teman, sampai tahun 2026 ini,
keunggulan iPhone dalam urusan video masih sangat sulit dikalahkan oleh brand-brand yang lainnya. Bahkan untuk perekaman sekarang, saya menggunakan iPhone 17 Pro untuk merekam video saat ini teman-teman ya. Lalu bagaimana dengan daya tahan baterainya? Berdasarkan pengalaman saya menggunakan iPhone 17 Pro ini untuk penggunaan normal sehari-hari, yaitu chatting, kemudian video, kemudian sesekali ada game dan juga foto, dan masih bisa tembus sampai 2 hari teman-teman ya untuk daya tahan baterai si iPhone 17 Pro yang saya gunakan ini. Memang kalau digunakan untuk gaming berat ataupun editing video, pastinya si baterainya itu bakal cepat berkurang. Tapi secara keseluruhan untuk penggunaannya daya tahannya masih cukup memuaskan. Yang masih menjadi catatan adalah kecepatan chargingnya. Memang sudah lebih baik dibanding beberapa generasi sebelumnya. Tetapi kalau dibandingkan beberapa kompetitor Android, masih terasa kalah cepat. Jadi kalau kalian termasuk tipe yang ingin baterai penuh dalam waktu singkat, mungkin ini masih menjadi kekurangan di iPhone 17 Pro ini. Untuk konektivitas, semuanya berjalan seperti yang diharapkan dari smartphone flagship ya. Koneksi jaringan stabil, koneksi Wi-Fi yang cepat, Bluetooth juga lancar digunakan untuk berbagai perangkat. Kemudian ada AirDrop yang sampai sekarang masih menjadi salah satu fitur favorit banyak pengguna Apple. Mengirim file antara perangkat terasa sangat praktis. Kalau kalian punya MacBook, iPad, atau Apple Watch, pengalaman menggunakan iPhone menjadi jauh lebih menyenangkan. Inilah yang sering disebut ekosistem Apple. Dan ketika sudah masuk ke dalam ekosistem ini, banyak pengguna akhirnya sulit pindah ke platform lain. Lalu bagaimana rasanya digunakan setiap hari atau sebagai daily driver? Jawabannya simpel, nyaman. Untuk chatting nyaman, media sosial nyaman, kebutuhan kerjaan nyaman, nonton video nyaman. Pokoknya kerasa nyaman aja, bahkan untuk membuat konten dan editing video ringan sangat menyenangkan. Semua terasa cepat, responsif, dan minim gangguan. Inilah yang membuat banyak orang rela membayar mahal untuk sebuah iPhone. Bukan karena spesifikasinya semata, tapi karena pengalaman penggunaan sehari-harinya memang terasa premium. Tapi tentu tidak ada smartphone yang sempurna ya. Kekurangan terbesar iPhone 17 Pro jelas ada pada harganya. Dengan kondisi ekonomi saat ini, nominal yang harus dikeluarkan benar-benar besar. Kemudian aksesoris Apple juga terkenal mahal. Charging memang bagus, tapi masih belum menjadi yang tercepat. Lalu soal kustomisasi, kalau kalian suka mengubah tampilan dan mengutak-atik sistem seperti di Android, iPhone masih terasa cukup terbatas. Dan bagi sebagian orang, kekurangan-kekurangan ini bisa menjadi alasan kuat untuk mempertimbangkan pilihan lain. Lalu sebetulnya siapa yang paling cocok membeli iPhone 17 Pro? Kalau menurut saya, iPhone 17 Pro ini cocok untuk konten kreator ya, untuk pengguna yang sering membuat video, atau untuk pembisnis yang membutuhkan perangkat yang stabil, atau pengguna iPhone lama yang ingin upgrade. Dan cocok untuk investasi jangka panjang. Maksudnya untuk orang yang ingin membeli smartphone sekali lalu menggunakannya selama 5-6 tahun ke depan. Kalau budget kalian terbatas, saya rasa tidak perlu memaksakan diri ya. Kalau penggunaan hanya untuk chatting, media sosial, dan penggunaan-penggunaan ringan lainnya. Sebenarnya banyak smartphone yang lebih terjangkau dan sudah sangat cukup. Kalau kalian sangat mengutamakan value for money, Android flagship atau bahkan kelas menengah premium bisa menjadi pilihan yang lebih masuk akal. Dan kalau kalian suka kebebasan serta kustomisasi, Android masih menawarkan lebih banyak fleksibilitas. Jadi sebetulnya masih worth it nggak beli iPhone 17 Pro di tahun 2026 ini? Jawabannya tentu iya teman-teman. Tapi tidak untuk semua orang. Kalau dilihat dari kualitas produk, performa, kamera, video, kemudian stabilisasi sistem, dan pengalaman penggunaan sehari-hari, iPhone 17 Pro masih merupakan salah satu smartphone terbaik yang bisa dibeli saat ini. Masalahnya bukan ada di kualitasnya, tapi ada di harga teman-teman. Karena kenaikan harga yang terjadi membuat iPhone 17 Pro tidak lagi menjadi pilihan yang mudah direkomendasikan untuk semua orang. Kalau kalian memang membutuhkan kemampuan kameranya dan ingin menggunakan perangkat ini selama bertahun-tahun, maka iPhone 17 Pro masih layak dibeli. Jadi gimana nih, kalau misalkan kalian punya budget untuk membeli iPhone 17 Pro hari ini, apakah kalian bakal membelinya? Atau mungkin malah kalian memilih alternatif yang lain? Coba tulis di kolom komentar bawah ya. Oke, kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya.
biar kalian gak ketinggalan update informasi seputar iPhone di channel ini. Saya pamit, sampai ketemu di video berikutnya.